Arwana nih, kenapa ya? Halo, Assalamualaikum. Kenapa, Su? Kangen aja. Bentar. Telepon Farhan juga ya, biar rame. Oke. Halo, ada apa, Su? Datang aja tadi gue liat foto kita bertiga. Iya, Su ya. Padahal baru sebulan dinas kita. Ya kalau udah bertiga gini, langsung keinget momen-momen dari Catar ya. Berawal dari mimpi dan cita-cita, dengan pengorbanan yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama. Kami putra-putri dari seluruh penjuru Nusantara tertuntun oleh cahaya, melewati masa menjadi seorang taruna, hingga terlahir menjadi seorang perwira di bumi Bayangkara. Inilah kisah kami, Kesatriat Penjaga Negeri. Kembali ke waktu 4 tahun silam, campur aduk rasa saat menjalani proses seleksi penerimaan Akpol pada tahun 2017 lalu. Hanya ada dua kata yang terbesit dalam benak kala itu, lulus atau tidak lulus, yang selalu membelenggu hati kami, yang terkadang menyiutkan niat kami untuk sekedar berani mencoba. Tapi kami harus selalu yakin pada diri masing-masing dengan iringan doa, usaha, serta dukungan orang tua, membulatkan tekad dan keyakinan kami. Catar, anak muda penuh harapan. Tahap demi tahap kami jalani, mulai dari penerimaan daerah hingga penerimaan pusat. Awalnya terasa asing saat bertemu dengan Catar dari pengiriman daerah lain. Seiring berjalannya waktu, kami coba kesampingkan perbedaan itu. Meskipun kami semua bersaing, tapi kami mencoba untuk saling mengenal satu sama lain. Perasaan sedih juga melanda kami, kala harus ada yang pulang dalam tiap tahapan seleksi. Rasa gundah menyelimuti hati tiap kali memasuki tahap pengumuman. Lagi-lagi benak berpikir, apakah aku yang akan pulang berikutnya, atau apakah aku yang akan berdiri sampai pantuhir nanti. Sedih memang berpisah dengan teman seperjuangan, tapi tak apa kawan, kalian pulang dengan kebanggaan. Kalian akan sukses di jalan kalian masing-masing. 30 hari berlalu, hingga sampailah pada momentum di mana yang paling ditunggu-tunggu. Ya, tepat 30 Juli 2017, pengumuman pantuhir pusat. Hingga terpilihlah kami sebagai Taruna Akademi Kepolisian Batalion X. Dan ini bukan akhir dari perjuangan, tapi ini awal dari perjuangan dan kisah persaudaraan kami. Bangga rasanya memakai baju hijau saat itu, meskipun kami belum tahu apa makna di balik warna hijau tersebut, tapi warna itulah yang mengantarkan kami ke Lembah Tidar, pintu gerbang pengabdian perwira. Terbentur, lalu terbentuk. Resimen Chandra di muka. Disinilah pendidikan pembentukan pertama kami. Di sini
kami belajar dan berlatih bersama 3 matra lainnya, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, untuk menjadi calon prajurit dan Bayangkara Taruna. Ledakan bom pertama di lapangan Sapta Marga menandakan dibukanya Diksar Intra Mencandra di Muka. Disinilah proses transisi kami, mengikis jiwa sipil kami untuk menemukan jiwa kesatria kami. Di sini juga kami menemukan istri pertama. Siapa lagi kalau bukan senjata Jeren? Senjata yang selalu dibawa kemanapun kami berkegiatan yang tak kunjung usai itu. Dan kalau sampai hilang, tahu kan apa yang akan menimpa kita? Welek setai. Pelatihan di sini tidak mengenal kata selesai. Setelah kegiatan yang satu, lahirlah kegiatan berikutnya. Meskipun lelah, kami harus terus semangat menjalaninya. Karena bagi Taruna, acara hari ini selalu silih berganti, Taruna selalu berseri-seri. Fisik dan mental kami dilatih melalui berbagai kegiatan, utamanya kegiatan lapangan, mulai dari bagaimana bertahan hidup, jalan kompas siang, kompas malam, navigasi darat, halang rintang, hingga jalan juang. Sampai akhirnya kami di penghujung penentuan, apakah kami akan lulus dari Diksar Intra Mencandra di Muka ini melalui perembesan. Ujian ini mengadu mental kami, serta makna sesungguhnya dari istilah nyawa di ujung tanduk. Bayangkan saja, sebelum itu kami harus membuat surat wasiat kepada orang tua kami, merayap di lapangan hijau sambil dihujani ribuan peluru yang jaraknya hanya sejengkal di atas kepala. Terlebih lagi, adanya jebakan bom di sepanjang lapangan tersebut. Ternyata kami mampu melewatinya. Tepat 2 November 2017, pagi hari, dengan gagah kami berdiri di lapangan Sapta Marga. Di hadapan ribuan orang tua yang hadir, mengenakan seragam kebanggaan merah putih dalam rangkaian penutupan Diksar Intra Mencandra di Muka. Dengan menyandang pangkat Bayangkara Taruna di lengan kanan kiri, yang dilantik secara langsung oleh Panglima TNI. Penutupan itu menandakan perpisahan kami dengan 3 matra lainnya, yang mengharuskan kami pulang kembali pada bumi kandung Kendali Sodo, bumi Bayangkara. Ada yang bilang pangkat roket, ada yang bilang juga pangkat kulit pisang kebalik. Ya, apapun namanya, pangkat itu sudah menempel di lengan kanan kiri kami. Kami pun berdiri tegak memasuki pintu Tanggon Kosala. Awalnya terasa landai, berjalan berbaris sampai di pintu gerbang resimen. Tiba-tiba berkumandanglah teriakan dari macan akademi untuk mengarahkan kita jalan jongkok masuk ke lapangan resimen. Dan sebagai wujud syukur, kami bersama-sama melakukan sujud cium bumi Bayangkara. Inilah tradisi pertama yang kami dapatkan di Akademi Kepolisian. Tradisi yang membuat haru, bangga, syukur, bercampur jadi satu. Di momen itu, kami telah resmi menjadi bagian dari kehidupan Resimen Taruna Akpol. Baret merupakan identitas kami sebagai Taruna Akpol. Berwarna merah dengan dilengkapi pola habijana yang berkilau di sebelah sisi kanan. Gagah perkasa bak seorang kesatria.
Pembaretan merupakan tradisi lapangan luar pertama kami. Sebagai syarat untuk mendapatkannya, kami harus berjalan sepanjang 25 km pada saat malam hari hingga pagi hari. Dengan rute dari Semarang Atas sampai kembali lagi ke lapangan resimen. Melalui upacara tradisi, di sanalah baret merah untuk pertama kali disematkan tepat di kepala kami. Di momen itu juga, batalion kami disematkan nama. Nama yang akan kami bawa dan akan kami jaga hingga akhir dunia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya selaku Gubernur Akademi Kepolisian akan memberi nama Angkatan ke-52 Akademi Kepolisian Reksa Aksatria Daksa. Search and Rescue merupakan kegiatan lapangan luar kedua kami. Senang dong diajak latihan di luar kampus, apalagi kita ke pantai nih. Dalam latihan SAR, kita dilatih untuk melakukan pencarian, pertolongan, serta evakuasi di darat maupun di laut. Selain itu, kita juga dilatih mulai dari tali temali, pertolongan pertama, menggotong korban, renang siang, renang malam, penyelaman, dan penyelamatan korban di laut. Praja Muda Karana sebagai identitas kami menjadi tauladan pada Saka Bayangkara, merupakan kegiatan penumbuhan jiwa kepemimpinan yang dilatih dan ditanamkan sejak Bayangkara Taruna. Lama tak jumpa dengan rekan-rekan dari Matra TNI. Momen pun mempertemukan kami kembali pada kegiatan Piktar di Akademi Angkatan Laut. Kami bersilaturahmi sembari saling berkompetisi secara sportif demi meraih prestasi. Dan kala itu, Akpol berhasil meraih juara umum pada ajang tersebut. Taruna bisa bermain musik itu biasa. Taruna bisa bermain keroncong, itu baru luar biasa. Keroncong Akpol pertama kali dipelopori oleh batalion kami. Dengan dukungan penuh dari para pejabat di Akpol, membuat tim keroncong selalu maju ke tampil saat ada event ketarunaan maupun event di luar Akademi Kepolisian. Tradisi yang satu ini paling menjadi momok bagi Macan Akademi, yaitu basis alat drum korps pelopor Cendrawasih. Tradisi ini paling melelahkan, karena isinya ya soal pembinaan fisik. Kalau nggak guling jungkir, ya kayang. Atau nggak lari setan, tapi dari pagi sampai malam. Yang dimainin kan alat, kenapa pembinaan fisik terus? Hasil pembinaan selama basis alat tersebut ternyata terjawab setelah pelaksanaan serah terima alat DC. Berat juga ternyata main alat, tapi kebanggaannya melekat dari ujung kaki hingga ujung kepala. Setiap alat memiliki ego masing-masing, tapi kekompakan tidak lahir dari satu kelompok saja, melainkan harmonisasi dan keserasian dari seluruh perangkat alat drum korps pelopor Cendrawasih. Tidak hanya latihan charter kirap, tapi drum korps kami hadir pada saat serah terima Kapolri dari Bapak Tito Karnavian kepada Bapak Idam Aziz pada tahun 2019 yang berlokasi di Makobrimob Kelapa II. Penampilan tersebut menjadi salah satu pengalaman yang berarti selama memegang alat DC, dan menjadi salah satu penampilan yang paling membanggakan bagi batalion kami. Acara Pekan Olahraga dan Kesenian yang dijalankan langsung oleh batalion kami, yaitu Porsimaptar 19.
sebagai wadah untuk menyalurkan keterampilan olahraga dan seni dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan taruna. Kegiatan itu juga menjadi momentum kami bersilaturahmi dengan taruna dari berbagai akademi, rekan-rekan mahasiswa, dan rekan-rekan pelajar. Sudah banyak pembekalan kepemimpinan sejak menjadi benteng akademi hingga menjadi raja kampus. Saat itulah kami siap untuk memegang secara utuh resimen ini. Bak kesatria yang menahkodai kemana resimen Korps Taruna Akpol ini akan berlabuh. Di sini, komitmen dan tanggung jawab kami diuji. Peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat ada 11 daerah di Indonesia yang mengalami lonjakan kasus yang tinggi. COVID-19 melanda di awal tahun 2020. Tatanan baru mulai diterapkan. Kami harus beradaptasi demi menjaga keselamatan dan kesehatan. Memang banyak kegiatan tradisi resimen yang harus terdampak pandemi ini. Tapi itulah yang sedang dihadapi dunia. Kami harus menerima. Pada akhirnya lembaga memutuskan untuk kami pulang ke rumah masing-masing untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Meskipun kami melakukan pembelajaran jarak jauh, peraturan ketarunaan tetap melekat. Kegiatan taruna setiap harinya tetap berjalan melalui Zoom Cloud Meeting dan aplikasi Akpol yang disiapkan lembaga untuk mengawasi kegiatan taruna. Meskipun kami melakukan pembelajaran jarak jauh, kami mampu menjalankan salah satu event besar Akademi Kepolisian, yaitu seminar sekolah pertama secara daring untuk pemenuhan syarat kegiatan Taruna Ureda dengan mengundang berbagai narasumber. Nuansa kebangkitan menyeruak ketika semua taruna wajib melakukan vaksinasi. Demi menunjang kegiatan taruna yang lebih baik, taruna ditarik kembali ke bumi kandung pada bulan Maret 2021. Sapa menyapa hati dengan tanah tua ini, kami harus cepat beradaptasi, karena inilah jati diri kami. Mustahil rasanya untuk berangkat Laksitarda keluar Pulau Jawa di tengah situasi pandemi. Tapi keberuntungan menghampiri kami. Kami pun akhirnya berangkat ke Provinsi Sumatera Utara. Persiapan pun kami lakukan melalui gelar perlengkapan untuk memeriksa barang apa saja yang harus kami kemas. Banyak pengalaman awal yang dirasakan taruna. Karena di sana, kami terjun langsung untuk menunjang pembangunan fasilitas melalui kegiatan sosial bersama masyarakat. Apalagi, kami pergi dan pulang menaiki kapal. Tapi berlayar dengan kapal tak seindah yang dibayangkan. Namun yakinlah, berlayar dengan kapal sungguh sangat berkesan. Skripsi. Penasaran bercampur panik sebelum memasuki ruang sidang. Kami belajar menulis literatur sebagai syarat terakhir memperoleh gelar. Apapun yang kami rasakan, jawabannya hanya satu. Kami ternyata mampu. Hingga selempang yang bertuliskan nama yang diakhiri gelar, kami kenakan dengan bangga melintang di badan kami. Hasil penilaian selama 4 tahun ditutup dengan pengalungan medali dalam acara yudisium. Semua nilai kegiatan ketarunaan yang kami lalui telah kami terima di momen ini. Wisuda calon perwira remaja. Dengan gagah kami mengenakan toga.
kami melangkah untuk menerima ijazah. Momen ini menandakan telah tuntaslah kami menimba ilmu di lembaga tercinta. Semakin dekat, semakin terasa lama. Yang pasti ialah ketidakpastian. Menunggu itu memang mendongkolkan, tapi dongkol tidak dongkol pasti harus dijalani. Itulah ciri khas Praspa. Hingga tibalah saat yang dinanti. Sumpah untuk Ibu Pertiwi mengiringi kami menjadi perwira remaja Polri. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya. Kemarin mungkin kau menangis. Aku terjatuh, mereka tersungkur. Tapi ingatlah, itu semua sebagai torehan cerita. Yang abadi adalah kita, Angkatan 52, Batalion Reksa Aksatria Daksa. Kami ksatria tangguh, siap menjaga negeri. Menggapai mimpi, berjuang terus sampai akhir hayat nanti.
genggam tanganku, jangan kau ragu. Oh, jangan kau lepas genggam tanganku.